Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isti Sukanti Nur Aisyah dengan NIM 19030160095. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Ia lahir di Tus, Marsyad, Khurasan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ayahnya adalah seorang penenun wol atau ghazal, sehingga ia diberi julukan Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ditinggal ayahnya semenjak ia berumur masih kurang dari 6 tahun. Ia ditinggalkan bersama seorang adiknya yang bernama Ahmad. Sepeninggalan ayahnya, ia hidup di bawah asuhan seorang sahabat ayahnya, yaitu seorang mutasawif. Imam Al-Ghazali menempuh pendidikan awalnya di Tus dan Jurjan, yaitu dalam bidang hukum atau fikih di bawah bimbingan Abu Nas Al-Ismaili. Saat belajar di Jurjan, Imam Al-Ghazali merupakan pelajar yang rajin. Dengan tekun, ia menulis setiap pelajaran yang telah ia pelajari dari gurunya. Saat di Jurjan pula lah Imam Al-Ghazali melangsungkan pernikahan. Imam Al-Ghazali dikaruniai Allah dengan 4 orang anak, 1 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Namun, anak lelaki Imam Al-Ghazali telah meninggal semenjak ia masih kecil. Kemudian pada usia 20 tahun, Imam Al-Ghazali pergi ke Nisabur untuk mendalami fikih dan teologi pada Al-Juwaini, yang kemudian ia menjadi asisten gurunya sampai sang guru wafat. Selain mendalami fikih dan teologi, Imam Al-Ghazali juga belajar dan melakukan praktik tasawuf di bawah bimbingan Abu Ali Al-Farmadji, seorang tokoh sufi dari Tus, murid dari Al-Qushairi. Ia juga mempelajari doktrin-doktrin taklimiyah hingga Al-Mutatsir menjadi khalifah. Pada tahun 1091 Masehi, Imam Al-Ghazali diundang oleh Nizam Al-Mulk, wazir dari Sultan Malik Shah, untuk menjadi guru besar Nizamiyah di Baghdad. Ini adalah satu karir yang paling tinggi karena dalam usia baru 34 tahun, Imam Al-Ghazali telah mendapatkan gelar Syekh Al-Islam, yaitu paling tinggi pangkat dari segi akademik dan keagamaan yang resmi. Imam Al-Ghazali telah menjalankan tugasnya dengan baik. Ia telah menarik perhatian banyak pelajar, baik yang dekat maupun jauh. Nama Imam Al-Ghazali telah menjadi sangat terkenal pada masa itu sebagai alim yang sangat fasih dalam menjelaskan materi-materi pelajaran dan sangat pandai berdebat dengan para hujah-hujah yang jitu, serta sangat luas dan dalam ilmunya. Selama di Baghdad inilah, Imam Al-Ghazali telah berhasil menuntaskan kajiannya tentang teologi, tasawuf, filsafat, dan taklimiyah. Masa-masa di Baghdad inilah merupakan periode penulisan paling produktif. Namun, Imam Al-Ghazali mengalami krisis epistemologis yang memaksanya untuk mengundurkan diri dan mengasingkan diri selama 10 tahun di beberapa daerah. Pada tahun 1110 Masehi, Imam Al-Ghazali kembali ke tempat kelahirannya, yaitu Tus. Di Tus, ia mendirikan madrasah dan qanaah atau biara sufi bagi para sufi. Di sini ia menghabiskan sisa hidupnya menjadi pengajar agama dan guru sufi, di samping mencurahkan diri dalam peningkatan spiritual. Imam Al-Ghazali meninggal pada hari Ahad, 18 Desember 1111 Masehi di Tus pada usia 53 tahun. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. Sekiranya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farid Sya'roni, NIM 113.
Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menuturkan tentang karya-karya Imam Al-Ghazali. Menurut Sulaiman Dunya, beliau menyatakan dan mencatat karya Imam Ghazali terdapat 300 buah yang beliau tulis sejak beliau berumur 25 tahun di Naisabur. Untuk lama beliau mengarang yakni 30 tahun. Itu artinya setiap tahun beliau menghasilkan karya tidak kurang dari 10 kitab, baik besar maupun kecil, dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Subhanallah sekali ya. Semoga kita bisa meneladani semangat beliau. Di antara karya-karya beliau yakni tentang ilmu agama, 1. Al-Munqidh Minad Dhalal, yang kedua Ihya Ulumuddin, yang ketiga Al-Iqtisad fil I'tiqad, yang keempat Bidayatul Hidayah, dan yang kelima Minhajul Abidin. Kemudian dalam bidang ilmu filsafat, beliau mempunyai karya yaitu 1. Maqasidul Falasifah, Tahafutil Falasifah, Qistasul Mustaqim, yang keempat Mi'yarul Ilmi fi Fannil Mantek, yang kelima Mihakun Nadhar fil Mantek. Dari karya-karya beliau cukup fenomenal yaitu Ihya Ulumuddin, yang merupakan rujukan umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang dikaji di pesantren-pesantren dan lembaga keilmuan. Kitab ini terbagi dalam 4 jilid yang membahas masalah-masalah penting agama dan ilmu pengetahuan. Beliau mengajak kepada umat Islam untuk berakhlak mulia dan membersihkan jiwa, sehingga derajatnya meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak kalah terkenal juga yaitu kitab Bidayatul Hidayah dan Minhajul Abidin. Kitab Bidayatul Hidayah membicarakan etika, yakni terdapat 3 etika. Etika taat terhadap Allah, ya tentang adab-adab bagaimana beribadah. Kemudian etika menjauhi maksiat, dan etika interaksi terhadap sesama maupun pencipta. Kemudian Minhajul Abidin bergenre tasawuf, menjelaskan ada 7 aqobah atau 7 rintangan yang menghambat kualitas ibadah seseorang. Kurang lebih demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulef Lazova dengan NIM 19030161000. Di sini saya sebagai pemakalah ketiga akan menjelaskan tentang The Unity of Science menurut Imam Ghazali. Yang pertama adalah secara epistemologis. Menurut Imam Al-Ghazali, hakikat ilmu adalah cahaya, dan cahaya yang sebenarnya adalah Allah. Nah, Imam Ghazali menjelaskan bahwa hati dan jiwa itu adalah tempatnya pengetahuan. Pengetahuan yang pertama adalah rahmat ilahi, sementara yang kedua adalah usaha manusia itu sendiri. Nah, seperti contohnya adalah studi, observasi, dan lain-lain. Selanjutnya, Imam Ghazali hanya menyetujui ilmu yang benar. Yang dimaksud dengan kebenaran hakiki adalah pengetahuan yang diyakini betul kebenarannya, tak terdapat sedikit pun keraguan di dalamnya. Beliau berkata bahwa jika ku ketahui bahwa 10 itu lebih banyak daripada 3, lantas ada orang yang mengatakan sebaliknya atau 3 itu lebih daripada 10, dengan bukti tongkat dapat diubah menjadi ular, dan hal itu memang terjadi, dan bahwa ku saksikan sendiri, maka kejadian itu tidak akan membuatku ragu terhadap pengetahuanku, bahwa 10 adalah lebih banyak dari 3. Aku hanya akan merasa kagum kepada orang tersebut. Hal itu sekali-kali tidak pernah akan membuatku bimbang terhadap pengetahuanku. Nah, di sini kita ketahui bahwa
bentuk kebenaran yang hakiki itu adalah suatu hasil pengetahuan yang meyakinkan, yang oleh Imam Al-Ghazali keyakinan itu disimbolkan sampai kepada tingkat yang sangat matematis, sehingga tidak dapat tergoyahkan lagi untuk oleh bentuk intimidasi apapun. Beliau juga menegaskan bahwa tidak akan bisa sampai kepada pengetahuan yang meyakinkan bila ia bersumber pada hasil dari pengamatan indrawi. Nah, akhirnya di jalan sufisme lah Al-Ghazali mulai mendapatkan jalan yang terang menuju pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu. Nah, yakni yang disebut dengan Al-Kasyaf, yang merupakan puncak dari bangunan epistemologi. Hanya melalui Al-Kasyaf inilah seorang akan mencapai hakikat pengetahuan yang kokoh, karena apa yang diperolehnya melalui jalan ini sekali-kali tidak akan pernah membuatnya bimbang atau ragu. Ilmu Al-Kasyaf ini adalah ilmu para nabi, dan ilmu ini adalah merupakan anugerah ilahi. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu secara ontologis. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa al-ilmu huwa ma'rifatu syai' ala ma huwa bih wa huwa min sifatillahi ta'ala, fa kaifa yakunu ma'a kaunihi ilman madmuman. Nah, yang artinya ilmu adalah mengetahui sesuatu itu sesuai dengan sesuatu itu sendiri. Dia adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, dan bagaimana mungkin suatu itu disebut ilmu sedangkan keberadaannya itu tercela? Nah, ilmu secara zatiah tidak ada yang tercela. Ketercelaan ilmu itu hanya dalam wilayah manusia itu sendiri yang disebabkan oleh madorot yang mengikutinya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ilmu itu memiliki sifat yang pasti, sebagaimana 1 itu lebih kecil dari 2, dan 2 itu lebih kecil daripada 3, dan seterusnya. Pengetahuan demikian ini disebut sebagai ilmu yang sesungguhnya atau ilmu al-yakin. Nah, yang kedua, bagi Imam Al-Ghazali, wujud itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah wujud yang ada di Lauhil Mahfudz, yang kedua adalah wujud hakiki, yang ketiga adalah wujud khoyali, yang keempat adalah wujud akli. Nah, adanya tingkatan wujud ini menyebabkan adanya perbedaan seseorang dalam menangkap objek yang diamati. Nah, yang ketiga adalah ilmu adalah salah satu sifat dari Allah Ta'ala. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ilmu tidak dapat dipisahkan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula bagi beliau semua ilmu itu adalah terpuji. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu secara aksiologis. Nah, ilmu dikategorikan sebagai sesuatu yang sangat mulia. Karena itu Imam Al-Ghazali mengharuskan orang untuk mencari ilmu. Keharusan tersebut tergantung kepada kebutuhan seseorang terhadap ilmu. Jika suatu ilmu sangat dibutuhkan dan harus dimiliki oleh setiap individu, maka ilmu tersebut menjadi ilmu yang fardu ain, dan hukum mencarinya adalah wajib ain. Nah, yang kedua, bila ilmu tersebut sangat dibutuhkan dalam kehidupan yang kolektif, maka mencarinya menjadi fardu kifayah. Nah, selanjutnya, jika ilmu tersebut dapat berguna dalam meningkatkan kualitas kehidupan, maka hukum mencarinya sebagai sunnah. Nah, yang terakhir, jika ilmu itu memperburuk kualitas kehidupan manusia, maka hukum mencari ilmu tersebut menjadi haram. Keharaman status hukum tersebut didasarkan atas ilat atau alasan yang terdapat pada penggunaan ilmu tersebut. Mungkin sampai di sini materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.